Selamat pagi, selamat hari Sabat, umat-umat Tuhan, jemaat, Rumah Sakit Advent Manado, bahkan tamu-tamu yang hadir pada Sabat hari ini. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan atas kesempatan yang berharga ini, di mana kita boleh dapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan ini. Di hari Sabat yang dikhususkan untuk pelayanan BWA pada saat ini, sahabat-sahabat saya yang tergabung di dalam Bakti Wanita Advent, Jemaat Rumah Sakit Advent Manado akan mengajak jemaat sekalian untuk menyerap prinsip-prinsip rohani melalui beberapa kisah nyata yang dicatatkan di dalam Alkitab. Apakah saudara-saudara menyukai cerita? Saya suka mendengarkan cerita, terutama yang benar-benar terjadi. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan beberapa cerita tentang orang-orang yang menghadapi situasi yang sulit. Setiap orang harus membuat keputusan-keputusan penting dapat mengubah kehidupannya. Meskipun kita menghadapi keadaan-keadaan yang berbeda, tinggal di tempat-tempat yang berbeda, serta momen-momen sejarah yang berbeda, semua kita akan dihadapkan dengan situasi di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan penting. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa jika keputusan yang diambil itu tidak tepat, maka sejarah akan berbeda. Tidak hanya untuk orang-orang yang bersangkutan secara pribadi, tetapi juga dapat mempengaruhi sejarah untuk seluruh bangsa. Roh Kudus akan berbicara kepada saudara melalui kisah-kisah berikut ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pesan Tuhan kepada saudara pada hari ini, untuk mempersiapkan kita, umat-umat Tuhan, saat menghadapi keputusan yang perlu kita buat. Alkitab mencatatkan kisah mengenai seorang wanita yang istimewa. Dia cantik, masih muda, dan belum menikah. Seperti kebanyakan remaja putri, dia memikirkan hidupnya dan bertanya-tanya, seperti apa masa depannya nanti? Apakah dia akan menikah? Atau tetap bersama orang tuanya seumur hidupnya? Jika dia menikah, dengan siapa dia menikah? Orang seperti apa yang akan menjadi pasangan hidup yang baik untuknya? Apakah dia tampan, kaya? Anak perempuan dalam masa dan budaya saat itu biasanya menikah dengan kerabat jauh. Tapi saat itu tidak ada kerabat jauh yang di sekitar tempat tinggalnya. Wanita ini mengetahui beberapa dari mereka pindah ke tempat yang lain. Tetapi itu terlalu jauh dan mereka tidak pernah saling mengunjungi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu tugas hariannya adalah pergi dan mengambil air untuk keluarga. Biasanya dia akan bergabung dengan gadis-gadis lain dari desa. Tetapi pada hari itu dia sendirian. Saat dia mendekati sumur, dia melihat seorang asing yang jelas datang dari jauh. Dia mengenal semua orang yang ada di desanya. Jadi tidak sulit baginya untuk mengidentifikasi bahwa orang yang dilihatnya itu adalah orang asing. Ada juga unta yang beristirahat di dekatnya. Siapa dia?
Dari mana dia berasal? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia datang mengunjungi seseorang di desanya? Atau ini hanya persinggahan sebelum dia melanjutkan perjalanannya? Dia tidak tahu bahwa karena pria ini, hari ini dalam waktu kurang dari 24 jam, hidupnya akan berubah untuk seterusnya. Pikirannya yang sedang bertanya-tanya ini berhenti tiba-tiba karena orang asing itulah yang mengejutkannya dengan mengajukan permintaan dan diikuti dengan pertanyaan. Dia membutuhkan air untuk diminum, tetapi yang istimewa adalah keramahan wanita ini melangkah lebih jauh. Dia juga memberi air untuk untahnya. Itu adalah tugas yang besar, tapi dia menawarkan diri dengan senang hati. Di mata pria asing ini, apa yang dibuat oleh wanita muda ini adalah penggenapan dari tanda yang dimintanya dari Tuhan. Pria asing ini memperhatikan dengan seksama saat si wanita muda ini bekerja. Kemudian dia mengajukan pertanyaan, "Kamu putri siapa? Apakah ada kamar di rumah ayahmu untuk saya bermalam?" Pertanyaan pertama dia menjawab dengan sopan, dengan menyebutkan namanya. Dan dia juga menjawab pertanyaan kedua, bahwa mereka memang memiliki ruang untuk menampung dia dan untanya. Ketika pria asing ini menyebut nama Abraham, maka berlari wanita muda tadi secepat yang dia bisa. Setelah tiba di rumah, dia memberitahu keluarganya apa yang terjadi padanya. Kakaknya pergi untuk membawa masuk orang asing itu dan mereka menjaganya dengan baik. Mereka juga memberi makan unta dari pria asing tadi. Mereka menyiapkan makanan untuknya dan rombongannya serta air untuk menyegarkan diri. Tetapi tamu tersebut tidak mau makan sampai dia mengungkapkan tujuan kunjungannya. Rupanya kedatangan pria asing ini karena ingin membuka jalan dan mengikat gadis itu untuk menikah dengan tuannya. Kemudian keluarganya memutuskan untuk menikahkan putri mereka. Sekarang wanita muda tadi bisa tenang, sementara dia mendengar beberapa jawaban atas pertanyaannya yang ada sebelumnya tentang masa depannya. Dia akan menikah. Ada suatu pernikahan yang harus direncanakan. Mungkin kejutan yang lebih besar datang di pagi hari. Pria ini menyatakan ingin segera pergi. Keluarganya menginginkan 10 hari baru kemudian berpisah dengannya. Tetapi rupanya dia ingin segera pergi. Mereka memutuskan bahwa terserah gadis itu untuk membuat keputusan. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi atau kondisi di mana Anda perlu membuat sebuah keputusan dengan cepat, dan keputusan ini akan mengubah kehidupan Anda sepenuhnya? Pada saat itu, wanita muda ini belum memiliki petunjuk apakah dia akan bisa bertemu lagi dengan orang tuanya atau dengan saudara-saudaranya. Dan keputusan apakah yang diambil wanita ini? Jawabannya dapat kita temukan dalam buku Kejadian 24 ayat ke-58. Buku Kejadian 24 ayat ke-58 yang mengatakan, "Jadi mereka memanggil Ribka dan bertanya padanya, 'Maukah kamu pergi dengan pria ini?' Jawab Ribka, 'Aku akan pergi.'" Luar biasa keputusan yang diambil Ribka ini, yang adalah I will go. Saat itu adalah waktu yang sangat sulit. 20 tahun pemerintahan asing yang menindas dengan kekuatan militer yang jauh lebih unggul. 20 tahun itu waktu yang lama. Beberapa generasi bangsa ini lahir dan dibesarkan di lingkungan yang kejam,
dan menindas ini. Tidak ada yang terjadi selama 20 tahun di tempat itu, sampai kemudian sebuah wahyu datang. Seorang wanita menerima pesan yang jelas dari Tuhan yang harus disampaikan. Itu berita yang menggembirakan. Tuhan punya rencana untuk membebaskan bangsanya dari penindasan yang mengerikan ini. Dia segera bertindak. Sesuai wahyu Tuhan, wanita ini harus menyampaikan pesan kepada seorang pria untuk memimpin bangsanya lepas dari perbudakan. Itu adalah rencana yang luar biasa, dan dia sangat ingin ini terjadi secepat mungkin. Tuhan akan memancing pasukan musuh ke area datar yang luas di dekat sungai. Wanita ini tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Itu akan menjadi jebakan yang sempurna. Daerah itu rawan, tidak bisa dilalui saat hujan turun. Dan nama orang yang dipilih untuk memimpin pemberontakan berarti petir. Semuanya sangat jelas. Tentara musuh akan dibujuk ke daerah ini. Mereka akan terjebak di sana ketika Tuhan mengirimkan hujan, petir, dan guntur. Akan mudah untuk mengalahkan mereka dan membebaskan bangsa dari penindas. Wanita ini adalah orang yang terkenal, sangat dihormati. Wanita hebat ini menjabat sebagai hakim dan orang-orang datang kepadanya secara konstan untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Jadi permintaannya untuk menjemput pria ini langsung dipatuhi. Mereka mungkin melihat kegembiraan di matanya. Sesuatu yang hebat akan terjadi. Setelah wanita hebat ini menyampaikan pesan penting dari Tuhan, si penerima pesan ini menanggapinya dengan mengatakan dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8. Hakim-Hakim 4 ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Tetapi di dalam Alkitab, biasanya kita hanya melihat laki-laki pergi berperang. Wanita memiliki tugas lain. Wanita ini juga sebenarnya tidak berencana untuk terlibat dalam usaha ini. Dia sudah memiliki tugasnya sendiri yang dihormati. Dia adalah seorang istri, hakim, dan nabiah. Dia sudah memiliki banyak hal di pundaknya. Jika Anda berada di dalam situasi di mana Anda sibuk dengan hidup Anda dan bersemangat menghadapi sesuatu yang ada di depan Anda, dan kemudian terjadi sesuatu yang benar-benar merubah cara pandang Anda dalam menghadapi sesuatu yang ada di depan Anda, apa keputusan wanita hebat ini dalam menghadapi sesuatu yang ada di depan dia? Kita boleh temukan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 9. Baiklah, Deborah berkata, "Aku akan pergi denganmu." Luar biasa keputusan wanita ini, yaitu mengambil keputusan yang sangat jelas dan tepat, yaitu I will go. Cerita yang ketiga, seperti yang biasa terjadi dalam pernikahan yang masih baru, banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Setiap orang membawa selera, kebiasaan, perilaku, bahasa, cara berpikir mereka yang perlu dieksplorasi, dipahami, dihormati, diadopsi. Masalah penting lainnya yang mereka hadapi adalah agama. Tetapi kemudian dia mulai mengagumi Tuhan dan agama suaminya. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka berlalu. Lingkungan mereka mulai berbicara dan berspekulasi. Mengapa belum ada anak di keluarga mereka? Sulit baginya untuk bergumul dengan masalah itu. Komentar dari orang lain pasti membawa kesulitannya. Tapi yang terburuk belum datang. Pergumulan dalam hidupnya masih ditambah dengan ayah mertuanya meninggal. Itu merupakan pukulan berat bagi keluarga tersebut. Ibu mertuanya tidak bisa dihibur. Dia menyukai ibu mertuanya dan mereka rukun.
Ini adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh semua ibu mertua, berhubungan baik dengan menantu perempuan mereka. Namun pergumulannya belum berhenti. 2 pukulan berat lain lagi datang menimpa keluarga tersebut. Suami tercinta dan kakak iparnya meninggal juga. Betapa duka yang berat menimpa ketiga wanita itu, ibu dan kedua anak mantunya. Sulit membayangkan betapa dalamnya kesedihan yang mereka rasakan. Tidak ada suami yang menjaga mereka dan tidak ada anak yang memberi harapan untuk masa depan. Kemudian datang berita yang baik dan sekaligus juga berita buruk. 2 anak mantu ini mendengar bahwa kelaparan di negeri asal suami mereka yang membawanya ke tempat ini sudah berakhir, dan sekarang ada banyak makanan di sana. Itu berita baik. Tetapi ibu mertua mereka sekarang memutuskan untuk kembali ke sana. Itu buruk bagi mereka berdua. Apa yang akan terjadi pada mereka berdua? Masa depan apa yang akan dihadapi mereka berdua? Keputusan awal adalah ketiga wanita itu akan pergi bersama. Mereka adalah sebuah keluarga sekarang, dan itu bagus bahwa mereka tetap bersama. Persiapan telah dibuat dan mereka berjalan bersama-sama. Ketiga wanita ini meninggalkan tempat yang sudah nyaman untuk mereka, meninggalkan orang-orang yang sudah mereka kenal. Bahkan bagi 2 anak mantu ini meninggalkan adat istiadat yang mereka kenal, meninggalkan bahasa yang mereka tahu, pergi ke tempat yang belum pernah mereka berdua lihat sebelumnya, dan untuk tinggal dengan orang-orang yang belum mereka berdua kenal. Ini adalah suatu keputusan yang sulit, tapi itu dibuat dan mereka sedang dalam perjalanan. Kemudian ibu mertuanya berhenti. Dia menyadari bahwa terlalu berlebihan bagi para istri dari anak-anaknya, menantu-menantunya yang terkasih, untuk meninggalkan bangsa mereka dan ikut dengannya. Dia tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepada mereka kemana mereka akan pergi. Ibu mertuanya mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana dirinya sendiri akan dapat diterima setelah 10 tahun meninggalkan tempat aslinya. Bagaimana dia akan menjaga dirinya sendiri, apalagi menjamin 2 wanita yang ikut dengannya. Maka dari itu, mertua tersebut mengatakan kepada kedua menantu perempuannya bahwa untuk kembali ke tempat asal mereka dan hidup baru di sana. Dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk melakukan hal tersebut daripada mereka harus ikut dengannya. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana kehidupan memberi Anda begitu banyak kesedihan? Orang yang Anda cintai telah meninggal, dan kemudian Anda harus membuat keputusan yang sulit. Mungkin Anda juga perlu meninggalkan tanah air Anda untuk pergi ke negara lain dan bersama dengan orang lain. Seberapa sulit keadaan itu? Kakak iparnya memutuskan bahwa ibu mertuanya benar dan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal lalu berbalik. Apa yang sekarang harus diputuskan oleh adik ipar? Bergabung dengan kakak iparnya dan kembali ke kerabatnya, mungkin menemukan suami atau tetap tidak menikah selama sisa hidupnya, atau tinggal bersama ibu mertuanya dan memulai hidup baru tanpa ada jaminan bahwa akan ada masa depan untuknya. Di mana dia akan tinggal, berapa lama dia bisa hidup, di mana dia akan mati dan dikuburkan. Dalam peristiwa ini, kita bisa menyaksikan suatu keputusan yang tepat dan sangat jelas mengenai keputusan wanita si adik ipar ini. Kita bisa baca dalam buku kitab Rut pasalnya yang pertama ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Tapi Rut menjawab, "Jangan desak aku
untuk pergi meninggalkanmu dan berbalik darimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Wah, luar biasa keputusan yang diambil oleh Ruth ini, yaitu I will go. Cerita yang keempat. Kisah keempat ini mengisahkan seorang wanita yang begitu mengasihi pamannya. Cinta dan terima kasihnya begitu besar pada pamannya. Bayangan tentang tahun-tahun pertumbuhannya terlintas di benaknya. Wanita itu tidak banyak mengingat tentang apa yang terjadi ketika orang tuanya meninggal, tetapi dia ingat bagaimana dia tumbuh bersama dengan pamannya yang mencintainya dan yang merawatnya. Pamannya sangat mencintainya dan melakukan semua yang dia bisa agar ia tumbuh dengan cukup makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Pamannya melindunginya dan menanamkan perasaan yang kuat dalam dirinya tentang identitasnya. Kenangan lain yang terlintas di benaknya, bagaimana ia diambil untuk bergabung dengan wanita muda lainnya di rumah kerajaan. Senyuman muncul di wajahnya mengingat semua kenangan, kesenangan yang dia terima selama setahun penuh dalam persiapan untuk bertemu dengan raja. Kemudian perjamuan yang luar biasa saat ia menjadi ratu. Saudaraku yang kekasih, kehidupan dan tugas kerjaan memisahkan wanita ini dari pamannya yang tersayang. Tetapi mendengar berita tentang kondisi pamannya saat ini sangatlah mengganggu pikiran wanita ini. Dorongan pertamanya adalah mengirim pakaian baru kepada pamannya. Mungkin dia dalam kesulitan keuangan dan dia dengan senang hati mau membantunya. Tetapi segera masalahnya menjadi lebih buruk. Pamannya menolak untuk mengambil pakaian itu. Mengapa? Dia tidak tahu dan dia harus mencari tahu. Dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya berita itu. Pamannya mengirimkan semua informasi, termasuk publikasi tertulis dari dekret baru yang berdampak pada semua orang Yahudi. Meskipun dia sekarang adalah bagian dari keluarga kerajaan, dia bukan bagian aktif dari politik saat itu. Pamannya mendesaknya untuk menemui raja, memohon belas kasihan untuk bangsanya. Wanita ini menyadari bahwa saat itu protokol kerajaan sedang diperketat, karena sebelumnya ada rencana untuk membunuh raja. Siapapun yang mendekati raja akan dibunuh, kecuali raja menunjukkan belas kasihan khusus dengan mengangkat tongkatnya. Itu terlalu beresiko. Dia tidak yakin bahwa dia bisa melakukan apa yang dimintakan oleh pamannya. Pernahkah Anda berada dalam posisi kepemimpinan di mana Anda perlu membuat keputusan yang sulit, di mana ada resiko yang serius di hadapan Anda, tetapi Anda harus berbicara tentang masalah tertentu atau berbicara atas nama orang lain yang tidak memiliki suara, tetapi mengandalkan Anda untuk berbicara untuk mereka? Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda berbicara atau diam? Bagaimana perasaan Anda? Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Dia dengan serius mempertimbangkan permintaan pamannya. Kemudian dia mengirimkan jawabannya. Anda ingin tahu apa keputusan wanita ini? Kita bisa membacanya dalam Ester 4 ayat 16. Pergilah berkumpul bersama semua orang Yahudi yang ada di Susan, dan berpuasalah untukku. Jangan makan atau minum selama 3 hari, siang atau malam. Saya dan pelayan saya akan berpuasa seperti Anda. Setelah ini selesai, saya akan pergi. Kembali kita melihat seorang wanita yang luar biasa. Ia mau menjawab panggilan untuk menolong bangsanya dengan I will go.
Setelah kita telah mendengar 4 kisah nyata dari keteladanan 4 wanita yang berbeda di dalam Alkitab, yang mana semua mereka menjawab I will go saat Tuhan menugaskan mereka. Untuk kisah nyata yang kelima, dari keteladanan seorang pria. Pria ini dengan jelas melihat masa depan dan mencoba mempersiapkan timnya untuk apa yang akan datang. Dia tahu bahwa bagi mereka itu akan menjadi waktu yang sangat sulit. Jadi, dia mempersiapkan mereka untuk beberapa hari yang sulit itu. Beberapa hari yang menghancurkan, beberapa hari yang mengerikan. Selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dia telah berusaha membuat mereka mengerti. Tetapi tidak langsung berhasil. Mereka sama sekali buta terhadap penglihatannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan saat itu adalah malam terakhir yang dia habiskan bersama anggota tim terdekatnya. Apa yang lebih baik untuk menghabiskan malam terakhir bersama selain makan malam bersama? Itu adalah salah satu acara tahunan ketika keluarga berkumpul untuk makan ini. Namun, dia memastikan bahwa yang ini akan mereka ingat. Jadi, dia mengubah beberapa ritual yang terkait dengan acara tersebut. Malam selesai, dia mengatakan kepada mereka bahwa malam ini juga mereka akan mengalami apa yang tidak diharapkan dari mereka. Mereka mencintai pemimpin mereka dan baru saja menikmati waktu bersama. Jadi sekali lagi, mereka tidak dapat memahami apa yang dia maksud ketika dia mengatakan mereka semua akan meninggalkannya. Kata yang dia gunakan ini bermakna bahwa iman mereka kepadanya akan terguncang. Dia tahu betapa hancurnya hati mereka. Dia harus menemukan cara untuk memberi mereka harapan. Sesuatu yang akan mereka ingat. Sesuatu yang akan membawa mereka keluar dari dasar pergumulan yang akan mereka hadapi. Pernahkah Anda berada pada suatu situasi di mana Anda perlu mengatakan sesuatu yang penting kepada seseorang di suatu keadaan yang akan menentukan iman orang itu? Kita dapat membaca apa yang dia katakan dalam Matius 26 ayat 31-32. Lalu Yesus memberitahu mereka, tetapi setelah saya bangkit, saya akan mendahului Anda ke Galilea. Ini bukan pertama kalinya Yesus berkata, aku akan pergi. Jauh sebelum dosa itu datang ke dunia ini dan solusi dibutuhkan, Yesus berkata, aku akan pergi. Meskipun dia tahu itu akan sulit, sangat sulit, itu akan menyakitkan. Dia akan disalahpahami, dibenci, tidak dihormati, selamanya dipisahkan dari Bapaknya. Namun Yesus berkata, aku akan pergi. Luar biasa. Ia sedia menolong umatnya dengan I will go. Mengapa ada orang yang mau menjalankan panggilan misi seperti itu? Karena kasih. Hari ini dari 5 cerita tadi kita telah melihat keteladanan Ribka, Deborah, Ruth, Esther, dan Yesus Kristus yang tetap menjawab I will go walaupun situasinya tidak mudah. Tetapi karena kasih, mereka berani untuk menjawab panggilan misi yang diperhadapkan kepada mereka dengan I will go. Hari ini mungkin Anda juga berhadapan dengan panggilan misi tertentu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk pergi ke pasangan Anda dan meminta pengampunan. Anda telah menyakiti mereka di masa lalu. Apa jawaban Anda? Apakah kita akan juga menjawab, saya akan pergi, I will go? Mungkin
Allah memanggil kita untuk pergi kepada orang-orang di jalanan. Tawarkan kepada mereka makanan, pakaian, pekerjaan, duduk bersama mereka, dan dengarkan cerita mereka. Beritahukan kepada mereka betapa Yesus sangat berarti bagi Anda. Apa jawabanmu? Apakah kita juga akan menjawab, saya akan pergi. I will go. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk pergi dari tempat nyaman kita untuk tinggal dan bekerja membagikan Injil melalui hidup kita. Apakah jawaban kita? Apakah kita juga akan menjawab, saya akan pergi, I will go. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin Tuhan memanggil kita untuk menjalankan tugas pelayanan di jemaatmu sendiri dengan sebaik mungkin. Apakah jawabanmu? Apakah kita akan juga menjawab, aku akan pergi, I will go. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kasih Yesus menyanggupkan kita untuk menjawab, aku akan pergi setiap ada kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. I will go. Tuhan kiranya memberkati kita semua adalah doa kami. Amin.